Ya, kami pada prinsipnya menerima ya siapa saja. Pada prinsipnya kami menerima siapa saja saksi, korban, atau keluarganya yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK seperti itu. Jadi termasuk juga Ibu NM ya yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK untuk anaknya gitu. Oh, pihak NM belum ya ke LPSK belum mengajukan permohonan perlindungan, tetapi ada permohonan dari sebentar saya ini dulu ya. Jadi ada dari kepolisian itu mengajukan permohonan perlindungan pada LPSK untuk anak dari Polres Jakarta Selatan. Ya, kalau persyaratan sebenarnya kan ini ya satu ada surat permohonan kepada yang ditujukan kepada Ketua LPSK. Intinya sih surat permohonan tersebut mengajukan bentuk permohonannya apa saja, misalnya membentukkan perlindungan fisik atau bantuan itu disampaikan di dalam surat tersebut. Nanti surat tersebut dilampiri dengan fotokopi identitas anak korban maupun maupun pemohonnya, misalnya ini apa ibunya ya, karena dia anak maka harus diwakili oleh orang tuanya. Nah, kalau ibunya akan mewakili anaknya, nanti ibunya juga akan melampirkan fotokopi identitasnya. Terus berikutnya juga ada disertakan atau dilampirkan juga tentang kronologi peristiwa, kronologi kasusnya. Nah, ini juga menjadi syarat formil yang apa, kronologi peristiwa ini adalah bahan yang kami eh, untuk melakukan penahan ya, yang kami butuhkan untuk melakukan penahan. Terus yang ketiga juga dilampiri, misalnya kalau ada surat panggilan dari kepolisian yang mengurusi kasus ini, yang menangani kasus ini, termasuk juga kalau ada laporan polisi, itu dilampirkan. Terus juga kalau ada buktinya atau apa dokumen lainnya yang berkaitan dengan kasus ini bisa dilampirkan dalam surat permohonan tersebut. Nah, permohonan itu sendiri bisa diajukan secara langsung ke kantor LPSK atau juga melalui surat atau melalui email atau melalui aplikasi permohonan perlindungan LPSK. Nah, ini kalau soal bentuk perlindungan itu sangat berdasarkan dari hasil penelahan kami gitu ya. Kalau memang ada ancaman yang mengancam jiwa saksi dan atau korbannya, maka kita bisa berikan perlindungan fisik. Perlindungan fisik ini bisa berupa rumah aman, terus bisa juga pengawalan pengamanan atau pengawalan pengamanan pada saat persidangan. Misalnya seperti itu. Nah, kalau tidak ada ancaman, tetapi yang bersangkutan membutuhkan pendampingan, maka kita bisa berikan pendampingan ya, pendampingan hukum berkaitan dengan proses penegakan hukum yang berjalan. Nah, terus di sisi lain, karena yang bersangkutan ini juga korban ya, anak korban, maka korban itu berhak untuk mendapatkan bantuan medis, bantuan psikologis dan psikososial. Termasuk juga di sini korban tuh berhak untuk difasilitasi pengajuan restitusi, penghitungan dan pengajuan restitusi oleh LPSK. Jadi itu semua bisa diakses jika memang kemudian kita dapatkan dari hasil penelaahan memang itu yang dibutuhkan oleh oleh korbannya, maka kita akan berikan itu. Jadi semuanya berdasarkan dari asesmen atau dari investigasi atau dari penelaahan yang akan dilakukan oleh LPSK setelah ada surat permohonan dari pihaknya ya, baik dari korban, dari keluarga korban, atau dari aparat penegak hukumnya. Yang pasti, yang pertama adalah LPSK ini memberikan perlindungan dalam untuk mengungkap kejahatan yang diketahui oleh saksi dan atau korbannya. Nah, misalnya nanti anak Loli akan menyampaikan, kalau dilindungi LPSK merasa aman, dia akan mudah menyampaikan informasi atau peristiwa yang dialaminya dengan sebenar-benarnya. Sehingga mengungkap kejahatan yang sebenar-benarnya, mungkin ada pelaku lain dan sebagainya bisa terungkap dari kesaksian saksi dan korban ini. Nah, di sisi lain, hal yang lainnya adalah selain kita memberikan perlindungan untuk mengungkap kejahatan, juga untuk melakukan pemulihan kepada korban. Nah, kalau korbannya memang akan mohon maaf kan ada sakit ya yang
penderitaan yang dialami oleh korban ya akibat menggugurkan kandungan dan sebagainya itu ya. Yang saya belum tahu sih detailnya, tapi itu perlu kita cek kembali dan mungkin kalau memang membutuhkan pemulihan medis bagi korban, maka bisa kita bantu. Nah, termasuk juga pemulihan psikisnya. Kalau akibat tindak pidana ini kemudian korban mengalami kondisi yang traumatis ya secara psikologis sehingga kita bisa bantu untuk penanganan atau pemulihan psikologis. Ini memang peristiwanya ya sangat disayangkan ya. Semoga ini apa kasus yang bisa mengungkap kejahatan yang sedang dialami oleh anak korban gitu ya. Jadi semoga anak korban dengan kemudian dibantu oleh aparat penegak hukum, dibantu oleh pemerintah gitu ya, bisa mengungkap kejahatan yang sedang dialami. Nah, kemudian kasus ini juga tidak lepas dari karena ini masih anak ya, jadi tidak lepas dari orang tua. Jadi orang tua memang dibutuhkan untuk mendukung anak ini untuk mengungkap kejahatan. Jadi anak korban kalau didampingi orang tua, didampingi LPSK, didampingi oleh pemerintah, didukungnya ya kami berharap ini akan mengungkap kejahatan tersebut dan kemudian bisa memulihkan kondisi korban gitu ya yang tadi saya sampaikan baik kondisi medisnya maupun psikologisnya. Jadi peran orang tua atau keluarga yang di sampingnya itu menjadi support system yang tidak bisa ditinggalkan. Memang harus ada support system dari juga supaya lebih pulih ya anak-anak ini juga merasa mendapat dukungan dan bisa memulihkan kondisinya dengan lebih cepat gitu ya, dan lebih maksimal gitu. Tapi kalau tidak ada support system memang agak berat ya. Jadi bagi LPSK misalnya nanti dilindungi oleh LPSK, tidak cukup hanya LPSK. Dalam kasus-kasus ini berbagai pengalaman LPSK, tapi juga kami juga perlu ada dukungan dari support system yaitu keluarga misalnya seperti itu. Ya, jadi KPAI juga perlu. Makanya saya bilang bahwa LPSK dalam kasus yang seperti ini ya nggak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan banyak pihak. Ada pemerintah ya, ini ada KPAI, ada dinas eh, kesehatan misalnya, atau dinas sosial dan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak misalnya. Terus kemudian juga aparat penegak hukum itu sendiri. Jadi terus yang saya sampaikan kembali lagi orang tua juga perlu mempunyai andil atau peran untuk menjadi support system bagi anak. Nah, tindakan Ibu NM ini ya untuk kemudian mendukung anaknya ya untuk mengungkap kejahatan ini dan termasuk nanti kalau seandainya mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK itu maka kami sangat apresiasi ya karena itu yang dibutuhkan sama anak sebenarnya salah satu hal yang dibutuhkan oleh anak. Jadi memang karena di sisi lain begini Mbak, kalau permohonan perlindungan ke LPSK itu untuk anak ya, memang harus diajukan oleh orang tuanya atau wali, atau setidaknya atas seizin orang tuanya. Jadi kalaupun nanti ini aparat penegak hukum kan sudah ada surat ya dari aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Jakarta Selatan untuk mengajukan perlindungan pada LPSK, maka tentu kami juga akan melakukan konfirmasi kepada orang tuanya karena ini masih korban masih berstatus sebagai anak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.